Eliza hendak membalas tamparan itu, tapi Farhana sudah mengangkat tangannya dan menahan pergelangan tangan Eliza di udara. Plak! Tamparan kedua lebih keras. Suaranya menggema, membuat para tamu berhenti melangkah. Dua security hotel yang ada di luar, hendak berlari mendekat, tetapi Arcana menghadang mereka sambil menunjukkan identitas dengan wajah datar. Tidak perlu ikut campur. Eliza memegang pipinya yang memerah. Kamu yang gila, kata Farhana datar, suaranya menusuk. Tadi kamu bilang apa? Aidan bukan anak Mas Daran. Mengaku-ngaku. Itu penghinaan terbesar buat aku dan anakku. Keluarga Mas Daran itu orang baik-baik. Dan suamiku bukan orang bodoh. Farhana mencondongkan tubuh sedikit. Sebelum aku bicara tentang Aidan, Mas Daran sudah lebih dulu melakukan tes DNA. Tanpa sepengetahuanku. Itu bohong. Teriak Eliza histeris. Aku nggak percaya. Aku nggak peduli kamu percaya atau tidak, balas Farhana jujur dan dingin. Karena kamu bukan siapa-siapa. Keluargaku juga bukan orang yang bisa kamu rendahkan. Daran milikku. Eliza meraung marah, lalu mengangkat tangan dengan kuku panjang, siap mencakar wajah Farhana. Namun Farhana sudah menangkapnya duluan, keras. Cekrek. Suara sendi-sendi Eliza terdengar ditekan. Eliza menjerit tinggi, tubuhnya membungkuk menahan rasa sakit. Lepas. Sakit. Farhana menarik pergelangan tangan Aleta, membuat tubuh gadis itu sedikit condong ke arahnya. Sorot mata Farhana berubah gelap, nadanya rendah tetapi tegas seperti pisau yang mengiris tipis kulit. Ini peringatan pertama dan terakhir, bisiknya tepat di telinga Eliza. Berani sekali lagi kamu muncul di hadapan kami lagi, aku buat kamu menyesal. Mas Daran suamiku. Ayah anakku. Keluargaku. Eliza meronta. Lepas. Daran milikku. Dia punya aku. Bukan kamu. Farhana menggeleng pelan. Senyuman kecil yang lebih mirip ancaman muncul di bibirnya. Kesabaranku sudah habis. Tangan Farhana terangkat, menempel di atas kepala Eliza. Tanpa aba-aba, dia membacakan ayat kursi dengan lantang dan penuh tekanan. Suaranya menggema di lobi hotel yang mewah itu, membuat beberapa tamu refleks menghentikan langkah dan menoleh. Allahu la ilaha illahu. Para pengunjung yang melihat adegan itu langsung tertawa, beberapa menutup mulut menahan geli. Itu istri pria yang lagi duduk sama anaknya kan? Kayak ngusir setan. Lucu banget sumpah, yang digituin pasti malu banget. Kayaknya dia perempuan gatal deh. Masa mau godain suami orang? Wajah Eliza memerah seketika. Hentikan. Aku nggak kerasukan setan. Serunya, suara meninggi karena panik. Farhana mendengus. Tentu kamu nggak kerasukan setan, memang kamu setannya. Dia memicingkan mata. Atau lebih tepat, jin Dasim yang mau menghancurkan keluarga orang. Berani muncul lagi, aku siram kamu pakai air panas. Dalam satu dorongan cepat, Farhana mendorong tubuh Eliza cukup keras. Brak. Eliza terhuyung, membentur tong sampah stainless hingga terdengar dentingan logam keras sebelum akhirnya jatuh tersungkur ke lantai marmer. Au! Semua orang yang menonton adegan itu bergemuruh antara kaget dan terhibur. Farhana menepuk-nepuk rambut panjangnya, mengibaskannya ke belakang dengan penuh percaya diri. Dia melangkah ke arah Daran dan Aidan. Sudah, Mas, katanya lembut sambil tersenyum, berubah total dari singa betina menjadi malaikat keluarga. Aidan langsung mengulurkan tangan, tubuh mungil itu minta digendong. Mama, rengeknya. Farhana mengangkat putranya dengan lembut.
Daran hanya bisa terdiam antara bangga dan tercengang melihat istrinya barusan menyucikan lobi hotel. Di depan pintu hotel, Aleta hampir terjungkal karena terlalu keras menahan tawa sambil merekam. "Widih, aku punya kakak ipar ternyata keren banget," gumam Aleta sambil memfokuskan kamera ke wajah Eliza yang masih merintih di lantai. Arkana berdiri di sisi Aleta, menyilangkan tangan dengan wajah datar. "Farhana bisa jauh lebih serem kalau dia mau." Dia berdeham. "Semoga wanita itu kapok. Kalau tidak, aku yakin Farhana bisa lebih ganas lagi." Aleta melirik tajam. "Aku juga akan begitu, tahu. Kalau ada yang menggoda calon suamiku, aku tendang kepalanya." Arkana sampai melotot. "Hah? Calon?" Belum sempat dia membalas, ponsel dalam saku celananya berdering keras. Arkana spontan merogoh saku. Nada suaranya berubah serius ketika melihat nama penelpon. "Siap, Pak. Om." Wajahnya tegang seketika. Aleta memiringkan kepala penasaran. "Ada apa?" Arkana menjauh sedikit, berbicara dengan nada rendah dan penuh hormat. "Iya. Saya mengerti. Saya berangkat sekarang." Dia menutup telepon, rahangnya mengeras. Aleta langsung mendekat. "Om Arkana. Ada apa? Kok wajah kamu kayak abis lihat mayat?" Arkana mengambil napas panjang. "Sepertinya nanti malam aku nggak bisa ngantar kalian pulang." Aleta mengerutkan dahi. "Loh? Kenapa?" Arkana menatap lurus ke depan, suara rendah dan penuh ketegangan. "Aku harus ke markas. Sekarang. Terus nasib aku gimana? Kami pamit pulang, terima kasih untuk semuanya." Tuan Damian melangkah lebih dulu, tangannya terulur mantap ke arah Tuan Febrian. "Hati-hati di jalan. Tolong kabari jika sudah sampai," sahut Tuan Febrian. Dua pria dengan usia dan beban hidup yang sama berat itu saling menatap sejenak, seolah seluruh perjalanan panjang mereka penyesalan, kehilangan, dan harapan berkumpul di satu titik. "Tuan Febrian," ucap Tuan Damian lirih. "Tuan Damian," balasnya dengan suara serak. Jabat tangan itu berubah menjadi pelukan erat. Tuan Febrian menepuk punggung Tuan Damian berkali-kali, napasnya tercekat. Tuan Damian menahan air mata yang jatuh membasahi pundak Tuan Febrian. Di sisi lain, Nyonya Miranda dan Nyonya Diana sudah lebih dulu saling mendekat. Begitu tubuh mereka bertemu, tangis pecah tanpa bisa dibendung. Dua wanita paruh baya itu saling memeluk. "Akhirnya, kami bisa melepas Farhana dengan perasaan lega," gumam Nyonya Miranda di sela tangisnya. "Iya, akhirnya, perjuangan bujak lapukku tidak sia-sia," tanggap Nyonya Diana dengan suara bergetar. Daran yang menggendong Aidan berdiri tak jauh dari mereka. Balita itu menatap kedua neneknya dengan kening berkerut, lalu ikut menepuk-nepuk bahu mereka dengan tangan mungilnya. "Oma Nanis, Kap. Kap." Celoteh Aidan polos sambil mencondongkan tubuhnya. Kedua wanita itu langsung menoleh. Begitu mata mereka bertemu dengan wajah Aidan yang lugu, tangis justru makin menjadi. Nyonya Diana sampai terisak keras sambil meraih tangan kecil Aidan dan menciumnya berkali-kali. Farhana berdiri di samping Daran, menatap pemandangan itu dengan ekspresi campur aduk. Bibirnya bergerak pelan, nyaris tak terdengar. "Sebenarnya mereka nangis karena kita mau pergi atau karena kehabisan barang diskon, sih?" Daran menoleh cepat, melirik istrinya dengan tatapan peringatan, tapi sudut bibirnya justru terangkat menahan senyum. Nyonya Miranda mengusap air matanya, lalu menggenggam tangan Farhana erat. "Farhana, Aidan, kami titipkan mereka berdua pada kalian." Nyonya Diana langsung menyahut, suaranya masih bergetar namun tegas. "Tanpa dititipkan pun, kami pasti jaga mereka."
Bahkan kalau Daran berani macam-macam. Ia menoleh tajam ke arah putranya. Aku sendiri yang potong burungnya. Ma. Daran mendengus kesal. Untuk apa aku mencari Farhana selama 4 tahun kalau bukan karena mau menjadikannya istriku? Jadi nggak ada alasan untuk macam-macam. Wajah Farhana langsung memerah. Spontan tangannya memukul punggung Daran dengan gemas. Mas. UGH. Daran melotot, refleks memegangi punggungnya. Itu punggung, bukan drum band. Farah yang berdiri tak jauh dari mereka mendekat perlahan. Senyum tipis terukir di wajahnya yang pucat. Farhana, sering-sering pulang ya. Atau setidaknya sering datang. Farhana menggenggam tangan kakaknya itu erat. Tulang-tulangnya terasa lebih menonjol, dingin di telapak tangannya. Aku nggak bisa janji sering pulang, Kak. Suamiku dokter, ujarnya lembut. Aidan juga nggak bisa bola-balik tanpa izin Mas Daran. Farah mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku ngerti. Kalau nggak sering pulang, setidaknya sering video call mama sama papa. Meski aku sudah kembali, aku tetap nggak bisa menggantikan posisi kamu. Aku janji akan sering nelpon, jawab Farhana cepat. Dan Kak Farah harus fokus berobat. Kakak pasti sembuh. Farah tersenyum tipis lalu memeluk Farhana erat. Tangisnya pecah di bahu adiknya. Kalau aku nggak sembuh dan harus pergi duluan. Bisiknya lirih. Tolong, jaga anakku buat aku. Farhana langsung menegang. Ia menarik sedikit tubuh kakaknya dan menatapnya tajam. Jangan ngomong gitu. Jangan pesimis duluan. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Meski vonis dokter bilang apapun, Tuhan tetap punya kehendak. Aidan tiba-tiba meronta kecil di gendongan Daran. Papa, tuyuk. Daran menurunkannya perlahan. Aidan langsung berjalan menghampiri Elia yang berdiri dengan wajah sendu. Daran berlutut, menyerahkan mainan dinosaurus kesayangan Aidan ke tangan kecil Elia. Buat ya, ucap Aidan lembut. Gak boleh cengeng ya. Kacian bibi. Binengsi yang menyaksikan itu tersenyum haru. Masya Allah, semoga nanti mereka saling menjaga satu sama lain. Aku nggak akan cengeng. Elia mengangguk patuh, memeluk boneka dinosaurus itu erat-erat. Tangan mungilnya gemetar sedikit. Daran berjongkok dan mengusap rambut Elia yang dikuncir dengan banyak jepitan warna-warni. Aleta berjongkok di hadapan Aidan, satu lututnya menyentuh lantai bandara yang dingin. Ia menggandeng tangan mungil balita itu, menghela napas panjang seolah sedang menghadapi persoalan hidup yang besar. Aidan sayang, ucapnya lembut tapi dramatis. Kalau mau ngasih anak perempuan itu boneka, kasihnya Hello Kitty atau panda. Bukan boneka dino. Aidan menatap Aleta dengan pipi menggembung, bibirnya manyun lucu. Kedua matanya membulat, jelas tidak terima. Boneka dino Yuchu, Aunsi. Bantahnya lantang, seolah itu kebenaran paling mutlak di dunia. Aleta melirik ke arah Daran yang berdiri tak jauh dari mereka. Tatapan pria itu tajam, penuh penilaian, seperti sedang mengawasi apakah adiknya ini memberi pengaruh baik atau buruk pada putranya. Aleta menaikkan sebelah sudut bibirnya ke atas, senyum menantang. Buah jatuh memang nggak akan jauh dari pohonnya, katanya santai. Ayahnya nggak bisa romantis, anaknya juga sama. Daran mendengus pelan. Yang penting bukan apa yang diberi, jawabnya datar namun tegas. Tapi sikap dan perlakuan. Selama tulus ke orang yang disayangi, itu sudah cukup. Farhana yang sejak tadi berdiri di samping Daran langsung menimpali dengan nada setengah bercanda, setengah menyindir. Awas saja kalau ke istri nggak bisa romantis, tapi ke Jin Dasim malah tebar pesona. Semua kepala spontan menoleh ke arah Farhana.
Beberapa pasang alis terangkat bersamaan. Jin Dasim. Nyonya Miranda bertanya bingung. Siapa itu? Aleta mendecak pelan lalu menyeletuk sinis. Perempuan gatal yang hobinya merebut pacar atau suami orang. Nyonya Diana dan Nyonya Miranda saling berpandangan, sama-sama mengernyit, jelas tak langsung menangkap maksudnya. Daran malah menggenggam tangan Farhana, jari-jari mereka saling mengunci erat. Kamu milikku, ucap Daran tanpa ragu. Dan aku milikmu. Serempak beberapa orang memutar bola mata malas. Aleta mendengus. Lama-lama aku bisa diabetes lihat pasangan pengantin baru begini. Nyonya Miranda mengulurkan tangan ke arah Aidan. Balita gemoy itu langsung berlari kecil menghampirinya. Oma! Serunya ceria. Nyonya Miranda menggendong Aidan, menciumi pipinya berulang kali sampai air mata menetes di sudut matanya. Aidan harus sering telepon Oma ya, katanya terisak. Tuan Febrian ikut mendekat, mencium kepala Aidan penuh kasih. Pokoknya harus sering telepon Opa. Farhana melangkah mendekat sambil tersenyum tipis. Ma, Pa, jarak Jakarta-Singapura itu dekat, ujarnya menenangkan. Kami bukan mau pergi ke pelosok atau ke medan perang. Aleta yang berdiri sedikit terpisah mendadak terdiam. Pandangannya beredar ke seluruh penjuru bandara. Wajahnya perlahan tertunduk lesu, sosok yang dicarinya sejak tadi tak juga muncul. Napasnya terasa berat, tapi ia memilih diam. Om Duda pasti sibuk banget sampai nggak dateng. Minimal ngucapin salam perpisahan atau pelukan gitu. Tuan Damian lalu bersuara, berusaha mencairkan suasana. Tidak perlu sedih berlebihan. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Semua orang menatapnya bingung. Tuan Febrian menangkap arah pandangan itu dan tersenyum kecil. Minggu depan gantian kami yang ke Jakarta, jelasnya. Kami mau membahas resepsi pernikahan Daran dan Farhana. Resepsi. Daran dan Farhana bertanya hampir bersamaan, wajah mereka sama-sama terkejut. Tuan Damian mengangguk mantap. Iya. Farhana refleks menggeleng pelan. Papa, aku tidak perlu resepsi, katanya ragu. Aku sudah pernah menikah. Aku takut malah membuat keluarga Mas Daran malu. Daran langsung merangkul pinggang Farhana, mengusap pipinya yang halus dengan ibu jari. Kenapa harus malu, sayang? Ucapnya lembut. Meski kamu pernah menikah dan melakukan pesta besar, hati kamu waktu itu tidak pernah menginginkannya. Nyonya Diana ikut menyela dengan suara bergetar haru. Bagi kami, kehadiran Farhana itu anugerah Tuhan. Apalagi kamu sudah melahirkan dan membesarkan Aidan. Kamu memilih mempertahankan darah daging kami, padahal kamu punya pilihan lain. Tuan Damian mengangguk setuju. Itulah kenapa kami sepakat. Resepsi akan diadakan di Jakarta. Mengundang keluarga, sahabat, dan relasi kedua belah pihak. Bahu Farhana bergetar. Air mata haru jatuh tanpa bisa ditahan. Daran memeluknya erat, mengecup keningnya penuh cinta. Tiba-tiba sebuah suara memekik memecah suasana. Aku tidak terima pernikahan Daran. Semua orang menoleh bersamaan. Eliza berdiri tak jauh dari mereka, wajahnya merah padam. Pipi kanannya diperban, bekas tamparan Farhana masih jelas tertutup seadanya. Baru juga disebut, Jin Dasimnya beneran muncul lak, gumam Aleta. Dia jelangkung atau apa sih? Datang gak diundang tahu-tahu nongol aja. Kesal, mau apa lagi dia kemari? Cetus Farhana. Tuan Damian melirik Nyonya Diana sambil menggeleng pelan, seolah berkata lihat, pilihan mama datang lagi. Dia kenapa bisa datang ke sini? Geram Nyonya Diana sambil melirik suaminya yang mengenal napas. Nyonya Diana melangkah maju. Eliza, berhenti mengejar Daran, katanya tegas.
Dia sudah menikah. Aleta refleks mengamankan Aidan dengan menggendongnya, menjauh sedikit. Eliza menatap Nyonya Diana dengan sorot mata kecewa bercampur amarah. "Kenapa, Tante?" tanyanya nyaris berteriak. "Bukankah Tante yang mau menjodohkan Daran denganku? Kenapa Tante membiarkan dia menikah dengan gadis lain? Kenapa Tante tidak pernah menjawab teleponku sama sekali?" Nyonya Diana menghela napas panjang. Tarikan napas itu terdengar berat. Tatapannya bergeser dari wajah Eliza yang merah padam, lalu berhenti pada Daran dan Farhana yang sama-sama menatapnya, satu dengan rahang mengeras, satu lagi dengan sorot mata tenang namun tegas. "Orang tuamu tidak bilang apapun padamu?" tanya Nyonya Diana akhirnya, suaranya datar tapi bergetar. "Bahwa Tante sudah bertemu langsung dengan mereka. Bahwa perjodohan itu sudah dibatalkan sejak Daran datang membawa Farhana ke rumah." Eliza menggeleng cepat, rambutnya ikut terayun. "Tidak. Itu pasti akal-akalan Tante," bantahnya sengit. "Tante cuma mau menyingkirkanku." Wajah Nyonya Diana langsung berubah. Kesabarannya habis. "Eliza!" bentaknya, membuat beberapa orang di sekitar tersentak. "Tante tidak bercanda." Tangannya merogoh tas, lalu sebuah ponsel muncul. Ia mengusap layar, menekan satu video. Suara rekaman pun mengalun jelas, terlalu jelas untuk disebut kebetulan. "Saya datang untuk membatalkan perjodohan Daran dengan Eliza," suara Nyonya Diana terdengar tegas di rekaman itu. "Daran punya gadis yang disukainya. Dia sudah membawanya ke rumah." Wajah Eliza memucat. "Kami sangat menyayangkan, Nyonya." Suara seorang pria parubaya terdengar, jelas ayah Eliza. "Eliza sudah lama menyukai Daran." "Saya tahu," potong Nyonya Diana dalam rekaman, nada suaranya meninggi. "Tapi saya bukan tipe orang tua yang merusak kebahagiaan anak sendiri. Lihat cara Daran memandang gadis itu, saya yakin dia mencintainya." Beberapa orang menahan napas. "Apa tidak bisa Anda menolak gadis itu saja?" tanya Ibu Eliza terdengar lirih. "Tolong, nikahkan Eliza dengan Daran." "Tidak," jawab Nyonya Diana tanpa ragu. "Tugas saya bukan memaksa, tapi melindungi. Tolong beritahu putri kalian." Eliza keras kepala, ucap Zafran terdengar di rekaman. "Dia tidak akan menerima dengan mudah." "Itu bukan urusan saya," tutup Nyonya Diana. "Kita belum pernah bertemu resmi sebagai besan. Jadi saya berhak menghentikannya." Video berhenti. Keheningan menelan lobi bandara.